Halo guys, berjumpa lagi dengan kami di sini Duo Lucky Channel. Saya sebagai host di sini Ujia Gersanto Prainangin dan ada brother saya di sini Karis Blessing Siregar. Dan kami sudah mengundang narasumber yaitu Kak Ica T. Alam Banua. Halo Kak Ica, apa kabar? How are you? Baik Jadi di banget. sini kami akan membahas seputaran pramugari. Jadi waktu kesempatan saya persilakan kepada Brother Karis Blessing Siregar. Oke, Usia, makasih atas kesempatannya. Ica, boleh perkenalan diri dulu? Oke, aku bakal perkenalin diri aku ya. Sebenarnya nama aku itu bukan Ica ya, bercanda. Nama aku Anissa Eka Putri. Biasanya kalau aku di kantor aku dipanggilnya Anissa. Jadi yang manggil aku Ica itu hanya untuk orang-orang yang akrab dan kenal sama aku. Jadi kalau kalian cari nama aku di kantor Ica itu bakal nggak ada yang kenal karena yang tahu itu Anissa. Gitu deh ceritanya. Nama aku tuh sekian. Terus tinggalnya di mana sekarang? Oh iya, kebetulan aku itu dapat assign dari kantor untuk tinggal di Makassar karena kita itu ada 3 base, yaitu Jakarta, Denpasar, dan Makassar. Kebetulan sekali aku ditugaskan untuk bekerja di Makassar untuk dalam waktu yang agak cukup panjang. Seperti itu. Sebelumnya di Jakarta, baru aja dipindah belum sampai 1 tahun kok di Makassar. Jadi sekarang base-nya di Makassar. Oke, kalau boleh tahu nih, sejak kapan jadi pramugari? Oke, aku bergabung di Garuda itu dari 2018 ya. Aku aktifnya itu 2018 juga. 2019. 2018 itu aku udah join di Garuda. Habis gitu, ya sampai sekarang. Gitu. Terus boleh cerita nggak sih apa namanya tertariknya Ica sendiri dengan pramugari? Aku dunia pramugari ya. Sebelumnya itu aku itu memang bukan tertarik ya, jadinya aku itu jatuhnya tuh kayak emang cita-cita aku dari kecil banget. Aku emang udah cita-cita banget sebagai pengen jadi pramugari. Itu mulai awalnya aku itu aku masih kecil kalau salah karena udah ke Mandala. Waktu itu aku bepergian dengan keluarga aku. Kebetulan sekali aku itu duduknya di dekat jalan gitu, di dekat lorong. Jadi ini aku, ini mama aku. Nah di situ first time banget aku ngeliat itu pramugari dan aku nggak tahu itu namanya pramugari. Dari situ aku udah jatuh hati sama wanita yang aku lihat itu dan aku rasa itu kayak kerja di pesawat itu enak banget. Sampai akhirnya kayak mama aku tuh pernah kayak ngomong kayak kalau itu namanya apa karena masih SD kelas 1 kan. Terus habis gitu ya udah akhirnya aku bepergian lagi tuh sendirian, udah nggak sama keluarga, udah mulai gede. Ya udah dari SD aku udah bisa kenal pekerjaan itu buat aku tuh menarik dan aku mau jadi pramugari. SMP aku udah tetapin emang cita-cita aku pengen jadi pramugari. SMA pun aku udah kayak aku bakal passion banget nih jadi pramugari. Ya dengan sesuai pengalaman aku bepergian, aku liatin kerjaannya, saking kagumnya gitu kan dengan seorang pramugari itu. Aku bakal kayak ngeliatin dia tuh dari ujung kaki ujung kepala karena emang aku kayak aku bakal jadi pramugari kayak gitu. Even kayak aku pun kalau ketemu pramugari aku tuh ngebayangin diri aku tuh maksudnya dia yang lagi safety demo itu aku gitu. Jadi awal ketertarikan aku sebagai pramugari itu emang udah dari kecil, itu emang udah dari cita-cita aku banget sampai akhirnya aku bisa jadi pramugari gitu. Pasti Ica sendiri kan yakin nih mau jadi pramugari. Nah, ada nggak sih dasar dari pribadi Ica sendiri untuk menjadi pramugari? Ada nggak? Dasar diri aku ada banget. Nggak tahu, emang aku udah kayak pede aja aku bakal jadi pramugari gitu. Dasar diri aku ya, jadi kayak apa yang aku inginin ya, contohnya pramugari ya aku harus dapetin ya, aku bisa. Dan aku ngerasa di diri aku tuh aku punya modal untuk sebagai jadi pramugari. Contohnya aku tuh orangnya, katanya aku ceria, katanya aku ramah, katanya aku suka mudah bersosialisasi kepada orang-orang. Ya itu udah sebagai daya jual banget aku untuk jadi pramugari. Itu udah bisa lah gitu. Jadi aku udah ngerasa ya bisa gitu.
udah pede banget. Kenapa sebegitu yakinnya Ica untuk menjadi pramugari? Boleh diceritain nggak sih, Ica? Kenapa? Kenapa yakinnya aku jadi pramugari ya? Iya, kenapa bisa yakin menjadi pramugari? Kenapa bisa yakin? Karena kenapa bisa yakin ya? Aku tuh gini ya. Setiap aku punya keinginan, aku tuh selalu banget yakin karena aku yakin aku bisa gitu loh. Aku bisa ngelaluin tesnya, contohnya aku bisa. Jadi sebelumnya aku kalau misalnya menginginkan sesuatu, aku harus tahu nih diri aku mampu apa enggak. Kenapa aku bisa yakin? Karena aku tahu aku mampu. Mampunya dalam hal apa? Aku bisa mengikuti tes, melewati berbagai tes yang ada di perusahaan itu gitu kan. Aku punya skill juga, aku punya manners yang bisa aku bawa ke perusahaan aku yang sekarang. Ya jadi semua itu karena aku rasa kemampuan aku, skill aku, knowledge aku semua aku bisa. Jadi aku maju aja. Maksudnya untuk lebih terima apa nggak terima, yang penting maju aja. Karena aku ngerasa kemampuan aku cukup nih gitu. Kualifikasinya cukup nih. Jadi aku yakin aku bisa kayak gitu. Mungkin ini kan pasti Ica juga mempunyai pengalaman menjadi pramugari. Boleh nggak sih berbagi tips-tips untuk masuk menjadi pramugari? Oh, oke. Pengalaman menjadi pramugari ya. Tipsnya juga apa? Pengalaman menjadi pramugari itu sangat menyenangkan. Menyenangkan apa? Karena emang sesuai passion aku, sesuai hobi aku. Aku orangnya suka ketemu orang banyak. Semakin aku ketemu dengan orang banyak, jiwa percaya diri aku tuh semakin tinggi. Kemudian aku suka dilihat orang, meskipun menurut aku nggak terlalu cantik banget, tapi aku semakin dilihatin orang, aku pede banget. Aku ngerasa diriku paling cantik lah gitu. Kemudian pengalamannya aku bisa bepergian di beberapa negara dalam 1 hari gitu misalnya. Terus aku bisa bepergian dengan kota yang aku sebelumnya nggak pernah ketahui, makanannya, terus kemudian bersosialisasi lagi karena aku harus setiap hari berganti-ganti kru gitu kan. Jadi itu pengalaman yang buat aku sangat menyenangkan, dan mungkin teman-teman yang pengen jadi pramugari pasti pengen juga kan jalan-jalan kayak aku, punya pengalaman kayak gitu. Terus tips dan triknya ya, untuk mendapatkan suatu hal yang enak dan indah itu nggak semudah yang kalian lihat ya. Jadi untuk proses menjadi pramugari itu sangat panjang, di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Buat kalian yang ingin jadi pramugari, mungkin kalian bisa mendaftarkan diri kalian sesuai kualifikasi perusahaan tersebut. Kemudian, jika kalian sudah sesuai kualifikasi tersebut, kalian tuh boleh ngikutin beberapa tesnya, gitu kan. Tipsnya ya, buat aku, satu, kalau emang kalian udah tahu tuh syarat-syarat dari perusahaan ini seperti apa, ya kalian harus persiapkan diri kalian masing-masing. Kalian sudah persiapkan diri, kemudian kalian harus percaya diri, kemudian berdoa ya kan, berusaha dan berdoa itu pasti penting banget. Ya yang penting yakin aja, percaya diri gitu. Selain kalian nggak bisa ngandelin kecantikan kalian atau kemampuan percaya diri kalian aja, enggak, tapi knowledge kalian juga ya. Jadi di mana kalian mau masuk ke perusahaan tersebut, perusahaan A, B atau C, itu peraturannya berbeda-beda dan kualifikasinya berbeda-beda. Kalian harus cari tahu dulu. Kemudian kalian persiapin diri kalian matang-matang, berdoa, dan kalian bisa deh coba untuk masuk ke dalam tahap rekrutmen pramugari tersebut. Seperti itu. Dan mungkin kan kita mau jadi orang yang lebih profesional dalam bekerja. Nah, apa ya? Mungkin bagaimana sih menjadi orang yang profesional dalam bekerja sebagai pramugari? Oke. Menurut pengalaman aku juga belum terlalu cukup lama. Cuma aku memang sebelumnya udah bekerja di maskapai sebelum yang lama yang lalu gitu kan. Untuk menjadi seorang pramugari profesional itu memang butuh pelatihan. Nah, nanti sebelum kita terjun di pekerjaan kita emang di training dari perusahaan kita tersebut, kita dilatih, memang benar-benar dilatih sebagai pramugari profesional, dan itu banyak banget pelatihannya. Benar-benar banyak banget, sehingga kita itu bisa menghadapi penumpang atau case atau masalah di pesawat yang kita hadapin. Jadi semua itu nggak dari diri kita sendiri kayak, aduh aku gimana ya biar jadi pramugari profesional, kayaknya aku harus ini deh, kayaknya harus itu, enggak. Jadi semuanya itu kalau emang kita mau jadi pramugari profesional, kita memang benar-benar di training, ditempa, benar-benar diajar banget menjadi pramugari profesional seperti apa, menyelesaikan case-case-nya seperti apa, nggak sembarangan gitu. Jadi selain itu juga, selain kita di training, nanti kan kita udah terjun tuh. Nah,
dari terjun pas kita udah di lapangan, nah itu kita bakal ngelatih nih skill kita yang udah kita training sebelumnya, gimana benar-benar kita jadi pramugari profesional menghadapi itu. Day by day itu biasanya kita bakal paham, oh gini nih caranya handle penumpang ini, oh begini nih, nanti kalau ada cuaca buruk, oh kita harus seperti ini gitu. Jadi selain di training, di lapangan itu nanti kita bakal ngelakuin tuh apa yang udah pernah diajarin untuk menjadi pramugari profesional. Jadi nggak bisa semau kayak, kayaknya aku mau jadi pramugari profesional, aku harus seperti ini, nggak bisa. Itu punya aturan banget, karena kan kalau mau jadi pramugari itu memang apa ya, pekerjaan yang menyenangkan dan agak mengerikan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan aja. Kita mau ngelakuin ini nggak bisa sembarangan. Itu ada aturannya. Jadi kita harus ikutin aturan dan memang kita lakuin sesuai skill kita. Seperti itu menjadi pramugari profesionalnya. Kak, kalau boleh tahu Kak, apa yang menjadi harapan Kak Ica ke depannya sebagai pramugari dan apa visi misi Kak Ica sebagai pramugari itu sendiri? Oke. Harapan aku ke depannya, sebelumnya harapan aku itu aku ingin mindset kebanyakan orang-orang selalu berpikiran tentang pramugari itu yang aneh-aneh ya, tanda kutip. Aku nggak ngerti pemikiran orang itu seperti apa. Tapi yang jelas aku tuh ke depannya ingin membuka mindset orang-orang dari itu, karena apa? Melatih bukan untuk seperti ini seperti itu. Kita dilatih untuk bekerja, menjaga keselamatan penumpang, melayani penumpang di pesawat sesuai servis yang ada di perusahaan. Benar-benar kita ikut aturan. Jadi yang katanya ini itu tuh kayak nggak ada. Aku berharap ke depannya mindset orang-orang yang melihat kami sebagai pramugari diubah, jadi nggak terlalu kayaknya kolot banget ya, kayak gitu, nggak negatif banget ngeliat kami seperti itu. Visi misi aku ke depannya, ya aku bakal tetap pengen jadi karena emang cita-cita banget jadi pramugari. Ke depannya aku memang pengennya sih tetap jadi pramugari. Kalau bisa upgrade dari yang aku junior ke senior sampai yang sesepuh gitu ya kan. Kemudian aku bisa lebih mengeksplor dunia pramugari itu seperti apa, karena kan aku masih junior nih gitu. Jadi aku pengen ngupgrade diri aku sebagai benar-benar yang pramugari yang profesional, senior yang aku inginkan, kayak gitu. Visi misi kedepannya ya, dari pun aku jadi sebagai pramugari, aku pengen jadi berkat bagi orang lain, seperti itu. Banyak sih hal-hal kebaikan yang bisa aku kasih ke orang lain pada saat aku bekerja, gitu juga. Dan ini kan Kalau boleh kalau boleh tahu, apa menjadi kendala Kak Ica dan cara mengatasi kendala itu seperti apa? Cara mengatasi kendala. Ini kendala ketika bekerja atau pribadi aku? Kendala Kak Ica sebagai pramugari. Cara mengatasi aku kendala sebagai pramugari ya? Apa ya konteksnya ya? Cara mungkin konteks ini mungkin ada nggak sih kendala-kendala Ica sendiri dalam menjalankan pekerjaan di pramugari, mungkin dalam hal penumpang, atau mungkin dalam hal teman bekerja, atau mungkin dalam bos perusahaan, atau hal lainnya mungkin. Dan terus bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut seperti itu. Jadi setiap aku dapat schedule terbang, itu buat aku itu kayak tantangan besar banget buat aku. Kenapa? Pertama, aku dapat schedule mungkin rutenya yang belum pernah aku temuin. Misalnya aku harus keluar negeri. Kedua, service yang aku harus lalui itu mungkin berbeda dengan domestik. Ketiga, aku harus ketemu dengan kru yang sebelumnya aku nggak pernah kenal. Jadi aku harus beradaptasi lagi nih sama orangnya, karena aku nggak kenal ya kan. Kemudian penumpangnya pun lebih aneh daripada penumpang domestik biasanya. Banyak maunya, karena kan cuaca di pesawat dingin banget. Ada yang minta ini, minta itu. Jadi udah mau berangkat terbang, aku lihat rutenya, aduh serem gitu kan. Lihat krunya, aduh nggak kenal gitu kan. Lihat penumpangnya, aduh ini pasti rese banget. Nah, pikiran-pikiran itu selalu menghantui aku. Kadang pemikiran yang menghantui aku tuh bisa membuat hazard atau membuat pekerjaan aku tuh bisa berbahaya, karena aku udah berpikiran seperti itu. Aku punya worry sendiri. Gimana cara aku mengatasi kendala-kendala worry aku itu kayak gitu kan? Ya aku harus sudah punya persiapan gitu kan. Contohnya aku takut banget nih kayaknya schedule terbangnya gitu kan. Mungkin aku berdoa.
Terus kemudian aku gimana ya ntar kerjanya servisnya gimana, karena aku nggak pernah keluar negeri nih. Nah aku baca buku aturan yang sebelumnya aku bisa baca, itu aku harus baca. Kemudian aku pasti bisa dong menjalankan tugasnya. Terus gimana nih ntar aku beradaptasi, kan aku belum kenal sama kru-kru yang baru ini ya. Mungkin aku lebih apa ya, lebih harus memahami seperti apa mau cara kerjanya, fleksibel cara kerjanya supaya nggak terjadi kayak masalah gitu kan. Jadi cara kerja aku nyaman untuk menghadapi penumpang tersebut ya mau nggak mau ya selalu diikutin ya, karena kan emang prioritas kita penumpang, kenyamanan penumpang. Jadi emang benar-benar aku servis bener-bener ya, jangan sampai ada komplain kayak gitu. Ya itu aja sih aku meminimalisir kendala-kendala yang ada gitu dengan kemampuan aku dan udah yang diajarin kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Pasti ada. Dan ini kan pastilah ada orang-orang di balik kesuksesan Ica sebagai pramugari. Boleh nggak sih sebutkan siapa sih orang-orang yang berjasa buat Ica sendiri? Oh, oke. Orang-orang yang berjasa itu ada. Yang pertama itu Tuhan ya pastinya ya, karena aku percaya banget kalau nggak karena Tuhan yang ngizinin, aku nggak mungkin ada di posisi ini sekarang. Kemudian orang yang paling berperan banget di dalam hidup aku tuh pasti keluarga aku, karena keluarga aku yang mendukung aku, yang mensupport aku, yang ganti-ganti doain aku, semangatin aku jatuh disemangatin lagi. Itu emang peran Tuhan dan keluarga itu penting banget buat aku, kayak gitu. Itu orang-orang yang paling penting di hidup aku. Dan mungkin Ica sendiri kan punya perasaan pribadi sendiri bagaimana ketika diumumin masuk menjadi pramugari. Mungkin perasaannya selain senang, apa sih perasaan Ica sendiri? Wah, pas udah kayak, ini aku jadi pramugari nih seutuhnya gitu ya kan. Itu perasaan aku tuh kayak, wow, kayak aku menemukan diriku sesungguhnya gitu. Kayak aku udah pede banget, aku orangnya pede banget. Jadi pas udah selamat Anissa menjadi pramugari gitu kan, itu aku langsung kayak, ya emang ini aku gitu, kayak ini emang aku gitu. Jadi apalagi gitu, itu udah pede banget pokoknya aku deh. Udah bener-bener tingkat percaya diri aku udah di atas rata-rata. Jadi kayak seneng banget lah pokoknya parah, kayak cita-cita yang dari kecil, dari SD aku lihat bisa jadi kenyataan tuh kayaknya seneng banget, dan menikmati pekerjaan pun lebih nyaman gitu kan, karena emang udah passionnya, jadi nggak ada kayak ngerasa meskipun ada sedikit batu-batuan di jalan gitu kan, tapi masih rasa nyaman aja karena emang udah cita-cita gitu. Apa saran buat Kak Ica sendiri bagi orang-orang yang ingin mencoba menjadi seorang pramugari dan pramugara, dan bagaimana cara supaya mempunyai kualitas baik bagi orang yang ingin mencoba menjadi pramugari atau pramugara? Iya, saran aku ya kayak yang tadi aku udah bilang sih, yang pertama banget, kalau kalian mau jadi pramugari atau pramugara sebagai cabin crew, kalian wajib banget tahu nih perusahaan mana yang kalian inginkan. Contohnya perusahaan A, B, dan C. Setiap perusahaan tuh berbeda-beda, tapi aturan kualifikasinya awalnya sama gitu, tapi aturannya beda-beda ya kan. Oke, misalnya kalian mau ke A nih, kalian harus tahu apa aja yang ya, contohnya tinggi badan, berat badan, harus proporsional, mampu berbahasa Inggris, kemudian umur kalian harus 18 tahun untuk memulai karir kalian. Banyak hal gitu kan yang harus kalian cari tahu. Ketika kalian udah dapet persyaratannya, aku mohon banget kalian benar-benar harus persiapin diri kalian masing-masing, karena kalian itu bersaing dengan banyak orang dengan kemampuan yang buat aku tuh amazing gitu kan. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang di bawah kalian gitu. Jadi aku mohon banget bagi kalian tuh jangan cuma asal daftar doang karena kalian cantik, no gitu kan. Kalian harus tahu kualifikasinya seperti apa, kalian daftar, kalian persiapkan diri kalian, jangan minder. Jangan merasa kalau kalian aku jelek deh, kulit aku hitam. Enggak, itu sama sekali enggak. Buat aku tuh enggak ada gunanya gitu kan. Kalian percaya diri, kalian maju, kemudian kalian daftar nih kan, kalian ikutin tuh tes-tesnya satu persatu, bener-bener niat banget ya, karena kalau setengah-setengah percuma, ntar kalian di jalan juga bakal jatuh, karena ini masih panjang banget gitu kan. Kalian harus tahu nih aturannya gimana, percaya diri, berdoa ya kan, kemudian
satu lagi, jangan terlalu mengandalkan aku cantik, aku ganteng, aku pasti bisa. Enggak, karena menjadi suatu cabin crew itu tugas yang benar-benar yang serius, berhubungan dengan keselamatan seluruh penumpang ya kan. Kalian nggak cuma harus cantik, ganteng, tinggi, putih, menawan apalah itu bisa dibilang, tapi kalian harus benar-benar punya knowledge. Knowledge itu nanti bakal dilatih pada saat kalian training di perusahaan kalian masing-masing, dan itu bisa berguguran juga. Jadi ketika kalian lulus tahap 1, kalian belum tentu lulus tahap 2, karena masih ada tahap lagi yang nanti akhirnya kalian bakal diuji sendiri oleh negara, bukan dari perusahaan kalian sendiri. Jadi jangan terlalu berbesar hati dulu, jangan terlalu angkuh, memang benar-benar harus niat banget gitu. Jadi aku rangkumin ya, kalian harus cari tahu dulu perusahaan mana yang mau kalian tempatin, kalian harus percaya diri, harus berdoa, harus punya knowledge, skill, kemudian ya udah pasti bisa, jalanin aja karena prosesnya itu bener-bener panjang banget, itu 6 bulan. 6 bulan proses kalian bener-bener di training secara militer, dari perusahaan, dari negara, itu semua bakal jadi pressure kalian banget dan itu bakal berguguran satu persatu. Jadi yakinin dulu kalau kalian mau jadi cabin crew, seperti itu. Dan mungkin ini pertanyaan aku terakhir, Cah. Mungkin Boleh. ada nggak sih yang perlu dikembangkan lagi? Mungkin ada nggak sih kekurangan dari Ica sendiri menjadi pramugari yang profesional? Ada nggak sih yang perlu dikembangkan lagi? Buat aku ya, masih banyak banget. Sekarang aku punya kayak visi misi ke depan ya di perusahaan aku, di progres aku pengen banget upgrade karir aku gitu kan. Pengen banget gitu. Jadi kan kami punya seragam kan warna-warni. Nah, aku tuh pengen banget ke depannya aku pengen pakai baju yang warna ungu yang aku idam-idamkan gitu. Ibaratnya itu kayak ranknya itu dia nomor 2 dari atas gitu. Aku pengen banget di posisi itu. Gimana aku mencapai itu? Banyak banget hal yang harus aku laluin untuk ke situ gitu. Banyak banget yang harus aku kembangin, dari cara servis aku, cara service language aku, kemudian apalagi cara pengetahuan aku mengenai buku-buku aturan perusahaan aku, terus dari performance aku, itu semua bakal dinilai sama perusahaan, sama penumpang juga, itu bakal mendukung banget gitu kan. Nah, akhirnya aku bisa rank itu. Nah, aku pengen banget. Nah, aku sekarang lagi berusaha banget nih, lagi gali-gali skill aku, baca-baca buku aturan, kemudian mendapatkan bintang 5 dari penumpang, contohnya suggestion form seperti itu. Kadang penumpang ngasih, nah itu bisa mendukung karir aku, performa aku ke perusahaan, supaya aku bisa jadi yang aku inginkan tadi, aku bilang, kayak gitu. Masih banyak banget yang harus aku pelajarin, karena dunianya itu luas banget gitu. Jadi setiap hari ada aja yang perlu dipelajarin. Karena aku merasa aku masih awal di sini, masih belum senior banget. Jadi masih harus banyak banget yang aku kembangin, pelajarin seperti itu. Ya, terima kasih banyak buat Kak Ica yang telah berbagi pengalamannya di Sama-sama, seneng banget. Pekerjaannya sebagai pramugari. Kiranya melalui apa yang Kak Ica sampaikan, banyak orang yang melihat dan mengetahui tentang kerjaan Kak Ica ini sebagai pramugari. Dan, terima kasih. Dan semangat untuk bekerjanya, sukses selalu, dan semakin tingkatkan pelayanan kualitasnya untuk para penumpang di pesawat. Dan jikalau ada perkataan saya atau kekurangan kami, mohon maaf, kiranya mohon dimaafkan, karena kami adalah rakyat biasa, karena kami adalah manusia biasa, tidak luput dengan kekurangan apapun. Dan kalau boleh, tolong sampaikan Kak Ica, like, komen, share, dan subscribe di channel Duo Laki Channel. Dua laki, wah senang banget ya. Aku juga sebelumnya makasih ya buat kalian udah mau ngundang aku di sini. Aku senang banget diundang oleh Dua Laki Channel. Buat teman-teman tetap semangat ya. Terima kasih buat kalian berdua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Dua Laki Channel ini ya. Karena informasinya sangat menarik dan ter-up to date tentunya. Terima kasih Dua Laki Channel. Terima kasih Ica atas kesempatannya, dan mungkin kita akhirin saja ya ceritanya ini. Iya, terima kasih. Dan terakhir, boleh permintaan, kalau boleh nanti pilotnya boleh berkenan untuk diwawancarain. Tolong gitu. Pilot. Aku yang minta, Cah, bukan aku. Dianya yang sendiri minta. Boleh.
aku coba kontak teman aku yang mau ya. Ya, Nanti ya, kalau nanti Kak. terbang aku pasti bantuin. Oke. Yuk. Terima kasih banyak Kak Ica. Sampai jumpa kembali. Ica, boleh minta